Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan pemrosesan terkait dengan citra matahari. Nah, di sini matahari yang kita ambil adalah matahari dengan filter hidrogen alfa. Ya, untuk filter hidrogen alfa sendiri itu mencakup lapisan kromosfernya matahari ya. Jadi dengan filter ini kita bisa melihat fitur-fitur yang tidak bisa kelihatan dari matahari oleh mata telanjang kita. Seperti misalnya prominensa, kemudian ya struktur seperti spikula ya dan flare ya, terus plague atau daerah putih yang suka muncul ketika ada flare di matahari itu bisa dilihat dengan filter hidrogen alfa ya. Dan ini kita menggunakan LAN 50 mm ya, 50 mm dari solar system, dan dengan kamera ZWO atau ZWO 178 mm ya, atau kamera monokrom ya. Jadi di sini kita udah punya gambarnya ya. Di sini kita bisa lihat matahari atau video ya. Ini saya ngambilnya dari format share ya, karena share itu yang paling bagus untuk menyimpan format matahari, apalagi share itu tidak mengalami kompresi dan share ini mencakup 16 bit ya, jadi aman untuk detail-detail kecil pada matahari ya. Jadi sedikit tips saja bahwa ketika kita memotret matahari itu jangan di 8 bit ya, tapi kita ambilnya di 16 bit supaya mempertahankan detail kecil ya dari matahari itu. Nah, jadi di sini sudah ada matahari ya, kita bisa lihat di dummy cam. Ini saya nggak langsung connect ke teleskopnya, tapi saya langsung ambil dari share kemarin kemudian masuk ke shortcut supaya jadi dummy cam ya, bukan maksudnya saya langsung colok ke teleskop. Saya sekarang pakai teleskop. Jadi ini review dari kemarin saya imaging di Gimana ya. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa fitur penting. Contohnya yang tadi saya terangkan itu adalah ini tadi ya, prominensa ini yang ada melingkar kayak gini kayak U, ini adalah prominensa matahari ya. Prominensa matahari ini keluar ya, nanti akan itu plasma yang akan dilamparkan sampai menuju korona ya. Dan ini kadang terlihat ya, apalagi kalau 2025 sekarang yang merupakan puncaknya solar cycle atau siklus matahari yang ke-25. Jadi kemungkinan prominensa ini muncul lebih banyak lagi tentunya ya, karena memang dari beberapa bulan kemarin itu banyak prominensanya dan ada yang sebesar ini juga ya. Kemarin juga saya juga nggak expect ya, nggak nyangka bisa dapat yang sebesar ini ya. Ini sekitar 7 bumi ya mungkin ya diameternya, dan ini sangat luas sekali ya. Dan di sini ada prominensa lain, tentunya ada ini yang seperti 3 berbaris gini, dan ada di sini pula satu yang tipis ya. Dan ini ya kita bisa lihat ya dari permukaan matahari ini yang seperti saya bilang plague ya, plague itu yang seperti putih-putih ini ya. Ya, kalau ada flare matahari ini akan seperti bercahaya ya, plague matahari ini. Kemudian ada bintik matahari ya, seperti kita tahu ada bintik matahari di sini, ada lumayan banyak ya. Dan struktur kayak filamen tipis ya, yang ada di lapisan kromosfer. Jadi ini matahari diambil dengan filter hidrogen alfa ya, sehingga kita bisa melihat permukaan matahari secara lebih luas lagi, karena ini mencakup fitur-fitur yang tidak terlihat oleh mata telanjang ya. Baik ya. Dan ini kenapa ada bergelombang ini namanya seeing ya, seeing condition. Jadi kadang kalau seeing conditionnya jelek itu matahari itu akan bergelombang sekali ya. Tapi kalau seeingnya stabil ya, turbulensi atmosfernya stabil, itu akan si mataharinya akan tetap diam, tidak banyak bergerak. Ini kan banyak bergerak nih, kayak ada gelombang-gelombang gitu ya, kayak bergoyang-goyang mataharinya. Ini disebabkan oleh seeing conditionnya bumi atau turbulensi atmosfer yang menyebabkan kita tuh tidak bisa melihat matahari itu secara diam pasti. Ada aja dari matahari itu yang enggak ini kalau seeingnya jelek ya. Baik, jadi di sini kita bisa lihat ya matahari ya dari teknik camnya, supaya saya bisa tunjukkan dulu, sehingga nanti saya akan coba memproses ini dari awal sampai akhir ya, mungkin dari tahap awal processing stacking di post upload mungkin ya, kemudian ke finishing di Lightroom atau Table, itu bisa kita lakukan nanti. Jadi di sini kita bisa lihat ada mataharinya ya. Nah di sini ada beberapa panel yang saya suka ya. Ini ada, kita bisa mengatur histogram tentunya di shortcut ini untuk melihat tampilannya, kemudian bisa invert seperti ini. Ya, kita bisa lihat di pinggir-pinggir sini ada prominensa ya. Ya, kalau prominensa itu kalau di pinggir tuh seperti ini bentuknya. Kalau di cakram pinggirnya kayak gini. Dan ada di sebelah sini. Nah, ini coba saya naikin dulu ya histogramnya. Nah, ini kelihatan kan ya. Saya turunin dulu. Nah, inilah prominensa yang berada di dekat lim atau cakram matahari pinggirannya. Tuh, ini banyak ya, lagi banyak si prominensanya. Oke, ini cuman kita lihat aja ya dari preview yang saya ambil dari share tadi. Ini ada matahari ya. Kemudian di sini ada gain tentunya. Exposure kita bisa naikin ya, exposure-nya. Ada gain juga ya, bisa kita naikin. Baik, jadi ini untuk preview dari mataharinya. Oke, sekarang kita masuk ke
bagian pemrosesan. Ya jadi saya close dulu ini ya. Jadi di sini saya udah ada beberapa file ya, kemarin ini ada beberapa AVI dan share ya. AVI dan share itu adalah format video ya, yang digunakan untuk memotret atau melakukan pencitraan atau melakukan imaging matahari ya. Jadi format AVI atau format share itu berguna untuk menyimpan data yang diambil dari teleskop atau kamera astronomi ke laptop supaya kita bisa memproses nantinya. Dan AVI dan share ini yang paling dipilih untuk planetary. Kenapa? Karena dia yang paling kuat untuk menyimpan data dari kamera atau dari gambar kita tersebut ya. Contohnya share ini yang paling unggul menurut saya. Kenapa? Karena dia bisa 16 bit ya, jelas. Yang kedua, dia tidak mengalami kompresi ya, seperti JPG, JPEG, PNG, ya PNG itu enggak seperti itu. Dan share ini cukup fleksibel karena kita bisa nanti kita bisa pilih frame-frame yang bagus dari share itu, nanti baru kita stack frame yang bagus saja. Ini kan ada kadang di sebagian ini yang enggak di sebagian kondisi ini tuh kayak buram-buram gitu. Nah, kita ingin menghilangkan frame yang buram tadi. Nah, kita bisa menggunakan itu di AutoStackPad nantinya. Oke, baru kita masuk ke AutoStackPad sekarang ya. Saya buka dulu AutoStackPad-nya. Ya, saya simpan di folder di sini di desktop supaya tidak ini. Oke, kita bisa close saja shortcut-nya. Nah, ini dia AutoStackPad-nya tampilannya. Oke, kita masukkan tadi ya frame tadi di sini. Saya ngambilnya di share ya. Kenapa? Karena ini yang paling bagus untuk menyimpan format gambar ya. Selain bisa 16 bit juga, bitrate-nya juga itu tidak mengalami kompresi ya. Tidak mengalami kompresi sehingga kita bisa menjaga detail halus dari matahari ya, apalagi kalau kita mau ngambil close up dari matahari itu. Oke, jadi di sini udah ada gambarnya ya, gambar share dari atau video ya. Jadi share itu formatnya video. Oke, jadi di sini kita bisa lihat previewnya. Nah, ini kenapa bisa bergelombang? Karena tadi ada turbulensi atmosfer bumi yang tidak stabil sehingga menyebabkan citra matahari itu bergoyang-goyang ya. Dan biasanya itu tergantung ya, kalau misalnya turbulensinya lagi kencang, itu pasti gambarnya akan bergelombang ya. Gambarnya akan bergelombang, gambarnya akan tidak stabil gitu ya, seperti kalau kita lihat dasar kolam ya. Kalau kita lihat airnya tenang kan dasar kolamnya terlihat jelas. Tapi kalau misalnya ada sedikit gelombang, nah itu mungkin kita agak kesulitan untuk melihat dasar gelombang tersebut atau dasar kolam itu ya. Sama seperti matahari ya. Dan biasanya itu yang paling kencang itu ketika siang hari. Jadi usahakan kalau untuk imaging itu kita melihatnya waktu pas pagi atau enggak sore hari, karena itu yang lebih stabil, cenderung stabil atmosfernya untuk imaging matahari ya, seperti itu. Oke, jadi di sini kita udah ada ya beberapa frame. Di sini kayaknya ada 500 ya, frame dari ya 500 ya di format share. Nah, kita akan melakukan analyze dulu ya. Kita akan menganalisis frame-frame mana yang akan kita stack. Jadi dari 500 itu kita akan analisis mana sih frame yang paling bagus yang akan nanti kita stack. Nah, ini yang disebut dengan lucky imaging. Lucky imaging ini yang sering digunakan oleh para astrofotografer di bidang planetary ya. Seperti kalau memotret Jupiter, Saturnus, matahari, bulan. Karena lucky imaging itu kita mengambil dari frame-frame yang paling bagus ya. Kadang seeing itu tidak stabil ya. Kadang misalnya kita memotret matahari, anggap aja kita motret 500 frame ya. Kadang di sebagi 500 frame itu cuma ada 50 yang bagus, atau cuma ada 100 frame yang bagus. Artinya dia cuma 20% dari total frame yang kita ambil. Nah, di 100 frame itu yang paling bagus, baru nanti kita stack. Yang itu yang akan kita gunakan untuk stacking. Nah, itu yang disebut dengan lucky imaging, karena kita melihat dari frame-frame itu mana yang paling bagus. Apakah kita beruntung untuk memilih frame-frame itu yang paling bagus. Ya, kalau kita beruntung, kita bisa dapat banyak, sehingga kita bisa stacking lebih banyak lagi, dan tentunya itu lebih afdol lagi tentunya, lebih bagus lagi. Oke, jadi di sini ada quality graph ya, kita bisa lihat di sini ada kualitas dari frame kita. Ini kan ada beberapa nih. Nah, di sini kita bisa lihat histogramnya tuh cenderung di atas ya, jadi kualitasnya tuh di atas 50% ya. Tuh, after analysis, the graph shows the quality of the frames ya. Jadi dari 500 frame ini hasilnya. Ada yang ke bawah ya, ada yang ke bawah. Nah, ini yang tidak akan kita pakai untuk stack. Ya, caranya bagaimana untuk kita memilih frame-frame ini, kita sortir mana yang paling bagus adalah dengan di sini ya. Di sini ada tulisan frame percentage to stack. Jadi saya mau milih berapa persen dari frame ini akan kita stack. Karena saya ngelihat ini cenderung di atas ya, banyaknya yang di atas 50%, mungkin saya akan 40% biasanya ya. Tapi kalau misalnya hasilnya mau lebih bagus lagi, saya mungkin turunin ke 35% atau 30% untuk total frame supaya menjaga detail. Kita 35 aja di sini ya, kita tulis. Kemudian drizzle itu sebenarnya kalau misalnya ini drizzle juga kadang bisa dipakai ya, apalagi kalau image-nya itu under sample atau kurang sampel ya. Nah, dan drizzle-nya tentunya untuk menaikkan resolusi ya, untuk menjaga detail halus. Tapi biasanya saya pakai atau enggak. Kadang saya pakai, kadang tidak pakai. Tapi saya akan pakai di sini ya drizzle, karena
otomatis kalau kita pakai Drizzle itu filenya akan lebih besar. Oke, kemudian kita masuk di sini di panelnya ya. Di AutoStacker ini ada dua jendela atau dua window. Yang pertama ini adalah panel untuk setting ya. Kemudian yang kedua ini adalah panel untuk preview gambar ya. Oke, nah di sini sekarang saya akan ke panel ini. Di sini ada yang tulisannya place AP grid ya. AP grid itu ya, AP itu artinya align point. Itu adalah titik di mana kita akan jadi AP itu adalah titik atau ya area di mana nanti si software itu akan mencocokkan untuk stacking. Contoh misalnya gini, akan place AP grid di sini. Nah ini sebentar saya close dulu ini. Ini saya lihat dari Chrome ya tadi. Nah jadi di AP grid ini, nah ini kan ada titik-titik seperti ini nih. Coba saya zoom sebentar. Nah ini ada titik-titik seperti ini. Titik-titik ini berguna untuk menyelaraskan frame. Jadi acuan kita untuk stacking tuh di titik-titik ini. Nanti titik-titik ini sebagai penyeimbang, kita tuh akan men-stack di mana gitu, stacking di matahari. Menumpuk gambar matahari. Misalnya saya kan ngambil dari 35% dari 500 frame ini kan. Nah nanti dari 35% ini yang akan di-stack, nanti titik-titik ini yang akan menjadi acuan kita ya. Patokan kita untuk stacking ya. Semakin banyak mungkin semakin halus ya, tapi karena saya sendiri karena pakai laptop yang mid range, jadi ya saya biasanya main di sekitar ini 1800 ya. Jadi kita bisa atur ya AP-nya atau align point-nya. Kita bisa misalnya kita mau sekitar 104, nanti akan berkurang ya. Nih, contohnya seperti ini. Kita tunggu, nah ini berkurang jadi 694. Jadi semakin banyak tentunya semakin bagus ya, karena semakin halus nanti ya untuk ininya. Tapi kadang ya kalau misalnya terlalu banyak mungkin akan terlalu lama memprosesnya. Jadi saya ambilnya secara normal itu mainnya di sekitar 1800 karena itu udah yang paling bagus dan yang paling aman untuk laptop saya, nggak terlalu nge-lag, nggak terlalu lama juga untuk prosesnya. Baik, jadi di sini kita udah ada ya dari mataharinya. Kita akan coba tunggu dulu nih, kita coba zoom out, kita kecilkan dulu reviewnya sebentar. Alright, jadi di sini kita sudah ada mataharinya. Matahari itu nggak kayak yang lain ya. Matahari itu dia tuh kadang memberi kita kejutan. Kenapa saya bilang memberi kita kejutan? Karena kadang ada suatu kondisi di matahari itu sangat aktif, sehingga banyak sekali dari prominensa, dari flare, dari granula, dari plage, dari spicula yang muncul ya. Karena memang matahari itu ada siklusnya, kadang dia aktif, kadang dia enggak, kadang dia kayak datar aja gitu. Tapi kadang ketika dia aktif itu seperti rame gitu ya di mataharinya. Enggak seperti bulan itu kan ya kalau kita lihat gitu-gitu aja gitu kan, gitu-gitu aja, dan fasenya itu cuma beda fase aja gitu, nggak berubah dari permukaan yang monoton gitu. Karena kan tidal lock ya, bulan itu kan terkunci secara gravitasi, jadi kita hanya bisa melihat satu sisi bulan saja. Jadi kalau dibanding solar atau matahari itu beda ya, karena matahari itu kan berputar juga ya, punya siklus sekitar 27 hari ya, Carrington rotation. Jadi kita bisa melihat bagian matahari yang di belakang, nanti pindah ke depan, kemudian ke belakang lagi ya. Beda sama bulan yang nggak bisa, karena bulan itu tidal lock ya, dia terkunci secara gravitasi. Oke, jadi di sini kita udah ada ya, kita akan stacking ya di sini. Stack, kita pilih stack. Ya, karena udah selesai kita langsung aja pilih stack. Dan ini biasanya memakan waktu ya kalau stacking. Kita tunggu ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke yang namanya IMPPG atau IMPPG. Ya, ini biasa digunakan oleh seorang fotografer untuk meningkatkan kontras dari permukaan matahari, atau membuat matahari itu menjadi lebih detail ya. Meningkatkan struktur kecil di matahari seperti spicula ya, flare, kemudian close up dari prominensanya itu bisa kita adjust di IMPPG, atau kita bisa atur di IMPPG nanti ya. Sebenarnya bisa di IMPPG atau bisa di Registux kayak kemarin ya, kita melakukan imaging bulan itu gunakan Registux ya. Tapi kalau solar atau matahari itu biasanya dengan IMPPG ya, IMPPG ya, karena IMPPG itu yang paling sering digunakan ya oleh seorang fotografer seperti Simon Tang, kemudian kayak Azeta Stoga atau Mark Johnson ya, itu yang sering pakai mereka dengan software itu ya. Kadang saya lebih suka IMPPG karena lebih simple user interface-nya. Sebenarnya bisa pakai Registux atau Astro Surface untuk wavelet sharpening atau deconvolution, tapi saya lebih nyaman di IMPPG ya atau IMPPG karena dia hanya simple, dia cuma mengandung deconvolution yang Ricardo Busi ya kalau nggak salah, dan ada sharpening yang nggak terlalu membingungkan apalagi untuk para pemula ya. Oke, jadi di sini kita udah stackingnya udah beres ini, stackingnya sedikit lagi ya, kita tunggu aja. Nah ini dia.
Kemudian di sini kita udah selesai ya, kita langsung masuk ke IMPPG. Nanti si format save dari atau direktori penyimpanan yang akan di save oleh si AutoStacker ini sama dengan direktorinya di sini. Ini udah ada nih ASP35 ini filenya. Nah inilah filenya ya. Ini adalah frame hasil stacking dari frame tadi ya, dari 500 frame yang tadi kita ambil dengan format share, kita hanya memilih 35% ya dari total frame itu ya. Kemudian kita stack. Nah ini hasil stacknya. Oke, jadi di sini sudah ada mataharinya. Oke, jadi di sini biasanya saya langsung tempel preset. Nah, keuntungan dari IMPPG atau IMPPG ini kita bisa menerapkan preset. Jadi misalnya kita udah adjust nih, udah selesai ituin matahari. Misalnya kita mau save preset nih, ya udah berarti kita nanti save. Kapan kita butuh untuk imaging lagi, kita tinggal tempel aja, ya tempel, tirukan, amati ya gitu kan. Ya, jadi gampang ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi dari awal supaya memang bisa dapat ya per step. Biasanya saya langsung tempel di sini, ya ditempel misalnya gini. Nah, misalnya gini udah selesai misalnya. Tapi enggak, saya akan ulangi lagi. Ulangi dari awal kita ini supaya kita bisa dapat ini ya. Sebentar. Release kita baik, sebentar ya, ini kita mau close dulu karena tadi saya tunjukin. Kita buka lagi PPG-nya, IMPPG. Oke, kita masukin ke sini. Oke, jadi di sini ada matahari ya, yang sudah kita stack tadi. Nah, di sini ini ada yang namanya Lucy Richardson. Ya, sama aja ya, kadang disebut kalau di Astro Surface itu disebutnya Richardson Lucy. Tapi kalau di sini Lucy Richardson sama-sama aja gitu kan. Ya, jadi inilah deconvolution. Jadi beda dengan wavelet sharpening, deconvolution itu berguna untuk mengangkat detail kecil dari matahari. Contoh gini, saya tunjukkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini kan ada ROI atau alias region of interest ya, bagian dari matahari yang sudah kita proses. Nah, di sini kita kelihatan nih, ketika kita udah naikin deconvolutionnya, tuh ini menjadi lebih detail ya, lebih kelihatan struktur granulanya dibanding yang ini masih agak ngeblur. Jadi fungsi deconvolution itu adalah yang mengembalikan kembali detail matahari yang blur akibat turbulensi atmosfer ya. Simpelnya gitu. Dan deconvolution ini sangat penting apalagi untuk matahari, bulan, Jupiter, Saturnus, Mars, atau planetari, karena ini benar-benar berfungsi sebagai ini ya. Berfungsi sebagai penajam alami ya. Jadi saya bilang alami karena ini bukan artinya kita mempertajam secara AI yang sekarang kita sering lihat ya, menajamkan gambar itu pakai AI generated, enggak. Tapi deconvolution ini benar-benar dia mengangkat detail halus dari si matahari atau apapun itu, Jupiter, Saturnus, Mars, matahari, bulan, yaitu yang sering dipakainya. Dan tidak heran ya, misalnya saya nggak apa-apa cerita sedikit ya, bahwa deconvolution itu sering banyak terdapat di software-software planetary seperti Astro Surface ya. Kemudian Serial itu ada deconvolution ya. Kemudian ini IMPPG, cuma IMPPG itu cuma satu. Deconvolution itu ada banyak, ada Richardson Lucy, ada Lucy Richardson, ada Van Sittert, ya, kemudian ada satu lagi saya lupa namanya apa. Tapi deconvolution itu intinya sama. Kita pakai deconvolution itu untuk mengangkat detail kecil dari objek ya. Contoh begini ya, ini kan udah kelihatan ya dari struktur spekula dan flare matahari atau prominensa kecilnya, karena kita mainin dari deconvolutionnya ya. Ini coba ini kan cuma satu kotak kecil gini ya, saya prosesnya, jadi saya pencet ini supaya ROI-nya tuh ke seluruh gambar. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat ya, struktur mataharinya sudah terlihat lebih jelas ya. Lagi di bagian prominensa ya, ini udah mulai kelihatan detail kecilnya. Nah, jadi fungsi deconvolution itu tadi itu ya, untuk mengangkat detail kecil supaya matahari itu terlihat lebih detail ya, terlihat lebih jelas ya. Jadi seperti itulah ya, mungkin bisa dipahami. Ya, jadi ini dari deconvolution sering dipakai terutama untuk memotret matahari karena dia yang paling bagus untuk mengangkat detailnya. Kalau wavelet sharpening itu kadang bisa, cuma nggak boleh terlalu agresif, nggak boleh terlalu banyak ya. Lebih ditekankan ke deconvolution. Seperti Simon Tang, dia suka pakai deconvolution dari ini, IMPPG, dan IMPPG ini sangat bagus ya. Saya bilang sangat bagus, kenapa? Karena lihat ini udah makin ini ya, udah bagus tuh. Detail mataharinya udah keangkat bagus tanpa menimbulkan artifact atau menimbulkan noise ya. Bedanya dengan wavelet sharpening, si deconvolution itu mengangkat detailnya itu ya, jadi kelihatan lebih kontras tanpa terlalu agresif. Kalau wavelet sharpening
itu kadang kalau kita terlalu agresif atau terlalu berlebihan, itu kadang bisa menimbulkan noise, artifact, ya itu kan ya nggak bagus. Tapi kalau di convolution, kapan porsinya pas, itu akan seimbang antara detail halus dengan noise. Karena memang dari kunci pengelolaan astrofotografi itu kita bisa menyeimbangkan antara noise dengan detail halus ya. Oke, jadi di sini kita coba ya. Dan di sini saya akan menunjukkan histogram atau curve ya. Curve ini seperti biasa ya, kita bisa lihat di Photoshop juga. Nah, ini untuk menyesuaikan mataharinya. Seperti ini, kalau saya mau jadi lebih gelap atau menjadi lebih terang, nanti akan kita adjust di sini. Cuman saya bakal fokus ke di convolutionnya dulu. Jadi di convolution kita coba naikin sedikit supaya struktur mataharinya kelihatan lebih jelas. Ya, nah, seperti ini. Dan ini agak rawan crash ya, kadang saya pakai IMPPJ ini kadang bisa crash ya, kalau nggak hati-hati. Sebentar saya close aja, ini auto start kan udah beres ya. Nah, iteration ini artinya pengulangan, berarti seberapa banyak kita akan berapa kali sih di convolution itu akan dilakukan terhadap matahari. Nah, biasanya saya main di 50 atau di 70, tergantung frame yang akan kita set. Kalau frame-nya bagus, biasanya saya akan naikkan. Tapi kalau frame-nya dikit, misalnya saya cuma dapat 500 frame dan si nya jelek atau turbulensi atmosfernya kenceng, itu saya nggak main di 70. Kenapa? Karena kalau saya terlalu agresif di convolution, sedangkan frame saya kurang, itu sama seperti wavelet sebenarnya. Kadang bisa menimbulkan noise atau artifact. Ya, tapi bedanya kalau wavelet sharpener itu lebih agresif, ya, lebih agresif dan lebih kena kalau misalnya kita terlalu agresif. Kalau frame-nya, apalagi kalau frame-nya kurang gitu. Oke. Jadi di sini saya akan sesuaiin dulu ya. Ini tergantung kalian ya. Ini kalau sudah di ranah ini bebas ya. Tergantung preferensinya masing-masing. Tapi saya akan melakukan sesederhana mungkin supaya bisa dipahami. Ya. Oke, ini ada Ion Sharp Mask ya. Ion Sharp Mask ini untuk ya seperti biasa menajamkan ya. Kita bisa atur sigmanya di sini. Satu dulu ya. Kita coba atur si wavelet-nya. Ya. Oke, nah yang paling mudah gini ya, mungkin kita bisa lihat dari detail-detail kecilnya. Coba kurangin lah supaya ini nggak terlalu buruk. Nah, udah lumayan kelihatan ya. Oke, jadi di sini sekarang kita main di tone curve. Tone curve ini berguna untuk mengadjust permukaan matahari, untuk membuat matahari itu kita mau lebih terang mau lebih gelapnya. Misalnya contohnya gini, kita coba atur si ininya, saya turunkan dulu si ininya, highlightnya, nah, seperti ini. Kemudian saya naikkan dulu di sini. Oke, kita mau buat HDR ya, High Dynamic Range di matahari. Baik, kita coba turunin di sini ya. Dan ini biasanya digunakan oleh para solar fotografer terkenal ya. Nah, ini kan jadi kita bisa melihat pinggiran lim matahari. Oke, kita coba. Ini memang agak rawan sih ya. Nah, ini prominensanya udah kelihatan ya. Oke, kita adjust lagi ya. So, biasanya kalau yang kayak gini saya menjaga nih supaya prominensanya tuh terlihat jelas, tidak mendem dan rata gitu ya. Tuh, ini kan masih belum rata ya. Ini masih agak terang di sini. Coba sesuaikan lagi ya. Dan ini tergantung preferensi masing-masing ya. Cuman biasanya saya tuh mengadjust matahari itu seperti ini ya. Kadang untuk cakram penuh full disk biasanya saya contohnya begini. Nah, ini di plage, ini daerah yang paling rawan ya terkena clipping atau ketidaksesuaian ini. Ada noise nanti muncul di sini. Jadi saya harus hati-hati betul. Ini kan plage ini artinya daerah yang tadi putih ya. Kalau saya invert ini akan jadi putih. Nah, ini yang putih-putih ini yang daerah yang suka muncul flare matahari. Ini saya benar-benar hati-hati supaya nggak kena ini, nggak over sharpening dan nggak muncul clipping di ininya. Ini sebentar ya, saya coba adjust. Dan ini biasanya, nah ini kan kita menjaga supaya pinggiran cakra mataharinya tuh juga jelas, alias ini prominensanya tuh nggak mendem. Oke, kita sebenarnya bisa sharpening juga di sini, cuman saya gunakan dulu. Ini kalau over sharpening kayak gini nggak bagus tentunya ya, tidak bagus. Jadi saya nggak terlalu mainin ini dulu, kita turunin amountnya. Oke,
Oke, ya mungkin seperti ini dulu ya. Mungkin saya udah bilang cukup untuk segini ya. Nah, ini udah kelihatan prominence-nya. Ini ada prominensa di sini, ada prominensa juga di sini, di kiri, di kanan ya. Karena waktu itu alhamdulillah lagi banyak sekali ya prominensanya. Lagi yang saya suka tuh ini gede banget ini prominensanya. Ini sampai 8-9 bumi lah mungkin masuk ke sini. Ya, bisa menelan bumi malah ya. Gampang banget itu. Ya, jujur ya, kalau saya ini lebih suka matahari ya, karena memang matahari itu kadang memberi kita kejutan. Kadang matahari itu lagi aktif-aktifnya, kadang tidak. Oke, jadi di sini ya, kita udah ya saya anggap cukup ya. Kita langsung save aja. Di sini saya akan save di sini ya. Ini beberapa pemrosesan saya yang kemarin-kemarin. Saya akan namanya sesuai tanggal saya ngambil ini waktu 20 Juli ya. 20 Juli 18 ini udah banyak ya. Udah yang ke-18 kali. Saya akan save di TIFF 16 bit ya. Karena kan kita proses atau alias kita color grading di di Darktable atau di GIMP ya. Bisa pakai GIMP atau bisa Darktable ya. Biasanya GIMP itu saya gunakan untuk masking ya, kalau misalnya necessary atau diperlukan. Tapi ini nggak apa-apa, kita langsung masuk ke Darktable supaya mudah, lebih gampang ya. Oke, kita langsung aja ya, kita masuk ke, kita udah save ya, kita langsung close aja kali ya. Ya, kita masuk ke Darktable ya. Nah, ini untuk wallpaper saya memang kemarin ya, ini sama ya, matahari kemarin ya. Jadi saya ambil pemrosesan lebih lanjut sehingga bisa mengangkat detail ini ya. Nah, ini ada mataharinya sama ya dengan yang tadi. Oke, kita buka Darktable. Darktable itu yang saya bilang kayak ibarat kembarannya adik kecilnya Lightroom ya. Karena dia open source dan oke, kita tunggu Darktable-nya. Ya, karena kan saya tidak punya lisensi Adobe ya, jadi saya menggunakan Darktable karena ini udah mencukupi banget sebenarnya untuk color grading, untuk pemrosesan post processing, mau itu apapun dari genre Astro, menurut saya udah cukup lah ya. Kita tunggu ya. Ini Darktable-nya mungkin karena saya nge-recordnya pakai OBS bahkan banyak RAM jadi agak lemot ya. Oke, saya coba close di sini. Kita tunggu aja ya. Kita close dulu. Sambil refresh kali ya supaya nggak lama ya. Saya coba cek OBS dulu. Oke. Jadi saya ulangi bahwa di tahun 2025 ini itu banyak sekali fitur matahari yang terlihat karena matahari itu sedang berada di puncak solar cycle atau siklus matahari yang tertinggi alias siklus matahari yang ke-25. Nah, ini kita coba masukin ya tadi folder tadi. Oke, ini yang tadi ya, kita langsung add. Kita akan melakukan color grading. Jadi matahari itu sebenarnya seperti itu gitu. Warnanya tuh hitam putih ketika kita ambil di kamera monochrome ya, monocam ya. Karena matahari itu ya aslinya memang kalau kita lihat dari ambil panjang gelombang hidrogen alfa itu merah tentunya. Tapi untuk strukturnya itu nggak seperti warna yang kita biasa lihat di internet ya. Dan biasanya para solar astrofotografer itu sengaja mereka warnain supaya gambarnya terlihat lebih hidup, atau mereka maksudkan representasi matahari seperti yang kelihatan dari bumi ya kan, warna kuning karena memang hamburan cahaya yang masuk ke bumi, atmosfer bumi itu memang kuning dia. Kalau di luar angkasa memang putih matahari itu. Oke, jadi kita akan coba ya, kita akan crop dulu di sini. Oke, ya masya Allah ya, ini bagus banget ya mataharinya ya. Oke, kita coba ini. Nah, kayak gini, ini lebih enak. Kita crop ya di sini, bagian sini mungkin ya. Saya akan membuat ini lebih bagus ya, atau lebih ini. Saya akan crop di sini supaya lebih artistik, tapi nanti bisa kita adjust sebenarnya. Oke, jadi di sini ada matahari ya. Ini kita udah lihat ya, wah ini benar-benar detail ya dari hasil dari yang PPK kita bisa lihat struktur mataharinya tuh lebih kelihatan ya, lihat. Ini wah masya Allah ya, ini dari page-nya, dari prominensanya seperti bulu-bulu ya di pinggir lim ini, wah mantap sekali, masya Allah. Kita lihat ya, sangat berapi-api. Ini bintik matahari. Nah, biasanya untuk bintik matahari itu memang bukan di lapisan ininya, fotosfer ya. Itu dia lapisan fotosfer, bukan di lapisan chromosfer.
Karena yang kita ambil matahari sekarang yang kita lihat di dark table ini diambilnya di lapisan kromosfer matahari, bukan di fotosfer. Jadi perbedaan filter hidrogen alfa dengan filter matahari biasa, kalau filter matahari biasa itu hanya mengambil bagian yang kelihatan oleh mata biasa, alias bagian fotosfernya matahari, lapisan fotosfer. Dan lapisan fotosfer itu berisi bintik mataharinya aja, ya, bukan seperti lapisan kromosfer. Kalau lapisan kromosfer itu kita bisa melihat bagian yang lebih jauh lagi seperti prominensia ya, yang sekarang kita bisa lihat di sini. Kemudian plage, ya, bagian terang dari matahari yang biasanya keluar ketika ada flare, struktur spikula, dan struktur lainnya yang lebih kompleks ya. Itu. Dan tentunya ini wujud asli dari matahari ya, alias wujud asli ya, AKA ya. Karena memang seperti ini gitu kalau kita ngelihat matahari di sisi yang berbeda gitu. Karena memang mungkin kita ngelihat matahari itu biasanya ya kayak polos gitu ya. Tapi ketika matahari sedang aktif-aktif, kemudian kita ambil di filter hidrogen alfa, itu pasti akan seperti ini hasilnya. Sangat menyala ya. Oke, jadi kita akan warnain ini matahari supaya kita mandiin mataharinya supaya punya warna ya. Sebentar ya. Oke, jadi di sini ya kita akan pakai RGB curve. RGB curve ini berguna untuk mewarnai matahari dari kurva RGB. Nah, ini kita akan coba warnain ya seperti biasa. Nah, ini untuk toolsnya mungkin saya akan jelasin belakangan ya, mungkin bukan di video ini karena video ini kan cuman cara memproses ya, bukan showcase satu software tertentu ya. Dan memang untuk dark table ini saya suka banget ya, apalagi kalau saya nggak bisa beli Lightroom, ini udah cocok banget untuk saya. Apalagi untuk pemrosesan astro, kenapa? Karena ini sangat fleksibel ya. Dan banyak sekali untuk grading itu, kita bisa lihat di sini. Nanti akan saya tunjukkan ya, mungkin saya akan kasih tutorial khusus mungkin ya suatu saat nanti untuk dark table ini, untuk pemrosesan astro atau yang lainnya. Gitu. Kita akan coba turunin ya. Biasanya saya turunin kurva biru, kemudian saya naikkan kurva merah supaya memberi warna oren-orenan untuk matahari. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa cara tentunya untuk menginikan mataharinya ya. Nah, ini ada ya, kalau mewarnain bisa pakai RGB curve, tapi ada satu lagi cara untuk mewarnai matahari. Ada satu lagi cara, yaitu dengan menggunakan ini. Di bagian modul ini, modul yang ada warna-warni ini, kita masuk ke color balance RGB ya. Color balance ya, RGB. Jadi di sini kita bisa mengatur luminance, shadow lift, height, light gain, sama power. Ini menurut saya ini lebih enak untuk saya. Kenapa? Karena lebih gampang ya, lebih enak kita dapat warnanya. Coba saya buat backgroundnya agak kuning ya. Oke, kita adjust di sini, adjust. Nah, kita coba warnain mataharinya. Jadi sekali lagi, warna-warna yang kalian lihat di matahari ya, di postingan matahari itu sebenarnya bukan warna asli ya, tapi itu hasil dari color grading para astrofotografer, baik itu pakai Photoshop, Affinity Photo, Darktable, Lightroom, Photopea, itu apapun itu bukan citra warna yang dikeluarkan langsung dari matahari, enggak. Karena memang ketika kita lihat matahari itu beda, apalagi kalau di luar angkasa kan nggak ada udara, nggak ada atmosfer kan. Jadi memang dari pengolahan citra itu ditujukan untuk representasi, bukan kayak jadi kayak artistik gitu ya, bukan kayak sebenarnya. Cuman memang kebanyakan dari mereka itu mapping ke warna warm atau warna kekuningan supaya memberikan representasi matahari yang biasa kita lihat di mata sehari-hari gitu. Ketika kita melihat matahari sehari-hari kan warnanya kuning, oranye, apalagi kalau di sunset, sunrise itu kan warnanya oranye gitu kan. Nah, mereka membuatnya seperti itu supaya memang representasi matahari itu lebih hidup di gambar mereka. Dan itu biasanya saya lakukan ya. Yang biasa saya lakukan ketika memproses matahari, contohnya ini yang bawah-bawah ini kan hasil pemrosesan saya sebelumnya. Ya, saya mapping biasanya di warna biru, warna merah supaya memang memberikan kehidupan pada atau memberi kesan lebih hidup ya untuk mataharinya. Seperti itu. Nah, ini kita udah coba mapping ke warna kekuningan, ini saya suka. Oke, kita coba mapping lagi. Oke, highlight coba kita naikin luminance-nya. Oke. Nah, brilliance kita naikin ya supaya mataharinya lebih terang tentunya. Saturasi juga. Nah, cuman di sini yang perlu kita jaga adalah ini. Kadang ini kan udah terang ya si cakramnya, jangan sampai kita memproses matahari itu terlalu terang sehingga
Ya ya kalau misalnya di sini udah lumayan tapi di sininya terlalu terang nih, saya contoh seperti ini. Nah ini kan nggak bagus gitu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan mataharinya gitu. Jangan sampai bagian yang kanan itu terlalu terang atau terlalu gelap gitu. Itu yang kadang dilakukan oleh astrofotografer matahari supaya gambar mereka itu lebih seimbang. Ya. Coba saya ini curve di sini mungkin bisa membantunya nanti. Chroma saya udah coba naikin. Sebentar. Oke, ini udah bagus ya. Kita bisa melakukan detail pakai local contrast di sini. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat ya. Ini kan prominensanya tambah jelas ya. Cuman ini ya perhatikan. Kadang kalau kita pakai di convolution itu bagian langitnya ke bawah. Jadi ini hasil dari convolution itu masih ada di langitnya nih, di bagian backgroundnya. Jadi saya kurang suka kalau pakai di convolution. Salah satu hal yang saya nggak suka di convolution di IMPPG ini ya, salah satu sisinya. Ketika kita ya bagus ya, ini mataharinya jadi lebih tajam ya, kita bisa lihat banyak sekali fitur-fitur yang sangat detail. Tapi di sini ini malah jadi rusak backgroundnya, jadi lebih ada noise sedikit. Kenapa? Karena dia di convolution tuh mencakup seluruh arah. Jadi padahal yang kita mau tuh di convolution di bagian mataharinya aja gitu, bukan di bagian langitnya. Akhirnya kan langitnya jadi kayak gini ya. Jadi agak noisy, agak ada grain halus ya. Ini nggak bagus tentunya kalau misalnya mau close up. Nah, biasanya saya menggunakan GIMP untuk selective masking di sini untuk memblend atau untuk menghilangkan tadi noise tadi. Jadi saya ambil bagian mataharinya, nanti saya denoisinya cuma di bagian atau mengurangi noise-nya cuma di bagian background supaya nggak ngefek ke mataharinya. Contohnya gitu. Oke, kita tunggu, kita proses ya. Kita coba ini warnanya ke matahari ke warmnya pastinya. Oke, kita coba dulu ya. Ini kan kita coba dulu ya. Nah, ini kita udah ada warna mataharinya ya. Oke, kita coba bisa ke sini. Oke. Nah di sini saya juga kadang mainin RGB curve, tone equalizer untuk menyeimbangkan exposure dari mataharinya. Saya mau misalnya ini yang nggak terlalu terang nih di sini. Akan coba naikkan dulu di sini supaya seimbang ya untuk mataharinya. Dan sekali lagi bahwa kita tuh memproses matahari itu tentunya kita harus memperhatikan dari sudut komposisi gambar. Seperti yang tadi saya terangkan, jangan sampai bagian lainnya terlalu terang sehingga mataharinya tuh kayak terlihat nggak nyata gitu, kayak nggak simetris lah kayak gitu. Nah, itu yang harusnya kita lihat ya. Contohnya gini, misalnya saya naikkan gini, nah ini kan nggak bagus gitu kan, nggak bagus dan ya nggak alami lagi gitu. Walaupun mungkin sebagian orang anggapnya itu kayak artistik, tapi ini nggak kayak natural lagi gitu. Nah makanya saya berusaha untuk menyeimbangkan matahari itu supaya matahari tersebut nggak over saturate atau nggak kayak over exposure gitu di bagian lain. Mataharinya tuh terlihat terang tapi di bagian ini enggak gitu. Nah itu tentunya hal yang harus dihindari lah, apalagi mindset seorang fotografer kan harusnya seperti itu kan ya. Nah ini kita coba ya, untuk colornya. Mungkin saya akan buat satu sequel ya, mungkin untuk beberapa tahap pemrosesan. Nah di sini saya memprosesnya dengan cara yang mudah insya Allah ya, untuk para pemula ya nanti bisa mengikuti aja ya. Oke, mungkin kayak gini coba ya, saya adjust lagi. Dan ini harus hati-hati ya. Jangan seperti ini atau gini lah, kita matiin dulu aja dulu ya, matiin dulu. Oke, kita masuk ke color balance RGB tadi ya, kita coba naikin lagi si ini ya. Saya coba sesuaiin curves atau ini. Nah seperti ini misalnya, ini biasanya ya yang sering kita lihat ya. Terus saya matiin ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Contohnya begini. Oke, ini udah kelihatan lumayan bagus ya. Cuman memang saya kalau untuk kayak gini masih ada penyesuaian lagi. Tapi yang saya tekankan kan memang untuk color grading kan preferensi masing-masing ya, preferensi masing-masing. Misalnya ada yang suka warna biru, ada yang warna oranye, ada yang warna hijau ya, yang warna kuning ya, itu kan terserah mereka gitu. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita memproses matahari sehingga bisa sedetail ini, atau kita bisa mendapat detail-detail kecil. Ya, itu yang saya tekankan. Untuk masalah color grading itu misalnya itu preferensi sendiri gitu. Preferensi masing-masing ya. Biasanya saya warnain matahari itu tergantung ya. Biasanya kalau mau basic itu yang kayak gini, warna oranye,
kita kasih warna oranye di bagian cakramnya. Itu basicnya seperti itu. Dan jujur ya, di Indonesia ini memang agak jarang ya untuk motret matahari yang sampai sekompleks ini, karena memang dari peralatannya memang belum ada yang ini mumpuni gitu ya, atau karena memang dilihat dari minat orang mungkin beda-beda. Tapi untuk ya memang agak rawan ya, saya cerita aja bahwa mungkin matahari ini mungkin kayak di sebagian orang mungkin kayak nggak kelihatan real gitu, nggak kelihatan nyata, padahal memang inilah wujud sebenarnya dari our star gitu, matahari kita, bintang kita. Oke, saya biasanya kasih vignette untuk lebih kesan mendalam ya, tapi itu tergantung ini ya, tergantung kalian juga. Oke, jadi di sini kita anggap sudah selesai ya, sudahlah mungkin untuk vignette atau yang lain. Bentar, saya coba. Nah, ini ada tools di Darktable yang membuat saya tuh sangat jatuh cinta ya. Itu adalah graduated density. Graduated density. Ini kita bisa menyesuaikan gradasi ya. Jadi kita bisa menyesuaikan gradasi dari matahari ini supaya ya, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa membuat bagian lain tuh kayak lebih artistik ya. Jadi supaya mataharinya tuh kelihatan 3D. Contohnya seperti itu. Density coba saya turunin ya ke Oke, ya mungkin seperti ini ya. Nah, ini udah ciamik kalau untuk matahari. Sebentar. Oke, ya jadi mungkin kayak gini ya, dari mataharinya kita kan cuma showcase, cuman apa ya, pemaparan secara ringan ya. Jadi nggak terlalu ini. Coba kita kurangi di sini ya. Ini kadang kita menjaga, kenapa? Karena supaya pinggiran mataharinya itu tidak terlalu overexposure lah ya, atau terlalu terang bahasanya. Jadi memang yang kita jaga tuh di bagian sini sebenarnya. Kalau di bagian tengah sih aman-aman aja gitu, bisa mengikuti. Tapi di bagian sini yang agak rawan terhadap overexposure. Contohnya seperti ini. Walaupun saya ngambilnya cakram penuh ya, full disk, itu nggak apa-apa. Itu bisa membuat artistik lebih lanjut. Jadi bisa kan memberikan efek artistik. Cuman kalau untuk close up itu ya, ini saya contoh aja, ini kurang bagus ya. Makanya saya coba turunkan untuk chroma-nya mungkin ya, karena agak. Coba saya sesuaikan dulu nih, zoom dulu bagian cakramnya supaya nggak terlalu parah. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, saya coba misalnya contohnya seperti ini misalnya ya. Dan shadow list-nya udah sekurang ini. Oke, jadi inilah dari matahari kita ya. Kita coba turunin. Nah, ini kan kita dalam konteks kita hanya ini ya, menunjukkan bagaimana matahari kita proses. Sebenarnya dari matahari itu memang ada yang lebih kompleks lagi ya teman-teman ya. Seperti misalnya menggunakan dinos dari topaz supaya mengangkat detail mungkin lebih bagus lagi. Cuman kalau untuk seperti ini menurut saya udah cukup, apalagi untuk pemula ya, karena memang ini adalah hal yang udah disyukuri ya, dan kita bisa lihat di sini nih detailnya udah benar-benar dapat gitu ya. Dari seperti kita ngeliat karpet itu kan benar-benar bulu-bulunya tuh udah keangkat gitu ya. Dan itu udah bagus ya. Udah bagus dan udah mencukupi untuk solar imaging ya. Jadi ini udah benar-benar merupakan hal yang sudah cukup ya. Bagi kalau menggunakan, oh ya, untuk perlengkapan kemarin saya menggunakan LAN 50mm ya, yang kemarin tadi awal saya terangkan, dan ini LAN 50mm dan GVO 178 ya, monocam. Jadi nanti bisa dicari aja untuk ini kalau penasaran. Oke, mungkin ya menurut saya udah cukup seperti ini mungkinnya untuk pemaparan matahari ya. Karena kan kita cuman untuk menunjukkan bagaimana kita memproses matahari dari awal sampai akhir ya. Dan ini adalah hal yang udah mencukupi yang menurut saya tuh. Udah dapat detail, udah dapat warna juga ya. Cuman ini yang jadi masalah memang nih, ada hasil sisa-sisa di convolution yang malah kena di langitnya. Mungkin saya akan coba blending, tapi bukan ditunjukkan di video ini, tapi untuk solar imaging dari satu cakra matahari penuh itu udah bagus gitu ya. Kita udah bisa lihat mataharinya tuh benar-benar hidup lah ya. Karena walaupun memang dari segi matahari sendiri itu gini ya, memang agak rawan juga ya. Kalau misalnya kita bilang ini real, bisa, karena memang ini permukaan matahari secara real ya, memang aslinya tuh kayak gini gitu. Bukan kayak misalnya
kita ngelihat matahari itu kayak polos nggak, tapi ini benar real kalau kita ngambil dari filter matahari secara hidrogen alfa gitu, karena ini mau menampilkan struktur kromosfernya matahari ya. Nah, ini real ya. Oke, jadi ini saya udah anggap selesai ya, kita akan save dengan di sini ya. Kita akan save di, kita coba save, saya akan save di data di table output. Nah, kita save kalau udah kayak gini bebas ya, karena kalau mau diposting di media sosial juga nggak apa-apa. Kita ini JPG ya, kita save di JPEG juga nggak apa-apa karena ini udah hasil final sebenarnya. Oke, udah diekspor, kita lihat hasilnya bagaimana. Deg-degan ya karena inilah hasil dari imaging kita ya. Ini mungkin durasi videonya mungkin 1 jam ya, atau beberapa menit, puluhan ya, karena saya nangis secara perlahan ya supaya bisa dipahami mungkin ya dari step per step, supaya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau gimana pun ya. Bisa di IG saya nanti ya ditanyakan, karena biasanya saya posting yang kayak gitu di IG ya, Instagram. Saya lebih aktifnya di situ. Oke, jadi di sini, nah ini udah ada ya. Inilah matahari ya yang sudah kita proses dengan Darktable atau dengan software-software lainnya yang tadi kita sudah lakukan ya. Inilah wujudnya ya. Jadi inilah ya, ya lumayan senang ya kalau kita bisa mengambil gambar matahari ya secara ini. Dan ya mungkin kalau pemula ya memang ini udah benar-benar bagus ya. Menurut saya tuh ini udah benar-benar ya, mungkin orang tuh ini benar matahari nggak sih gitu. Apakah ini benar-benar matahari, apakah ini benar-benar bintang kita ya. Kita kan memang mungkin ya, orang yang belum tahu mungkin ekspresinya kan gitu, ini benar matahari ya. Kita jawab ini benar. Kita ngambil dengan filter hidrogen alfa, kita proses, kita beri warna, coloring, ya ini hasilnya. Ya ini hasilnya, dan seperti ini matahari yang kita dapat ya. Jadi mungkin ini dari tutorial yang bisa saya sampaikan ya, dari awal kita motret sampai bisa gambar jadi seperti ini ya hasil kita ya. Mudah-mudahan ada apa yang bisa saya sampaikan itu bisa dicerna oleh teman-teman. Lagi yang sudah punya solar sistem teleskopnya ya, atau solar filter mataharinya, langsung gaskan aja kita motret gitu kan. Jadi langsung aja ya kita tutup dengan ya membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ya solar imaging kita sudah selesai. Ya ini hasilnya ya, kita saya cuman menunjukkan secara umum saja bagaimana cara memproses. Mungkin langkah-langkah yang lebih kompleks mungkin akan saya terangkan mungkinnya di luar ini. Ya, saya Raihan Fikri dari Alam Strila, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.